Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara mudah menentukan bayangan titik dan bayangan garis pada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi dalam materi transformasi geometri. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Yang pertama akan kita bahas di sini yaitu tentang translasi. Tentukan bayangan titik A, 3, 5 oleh translasi T sama dengan negatif 1, 3. Perhatikan cara penyelesaiannya, ini sangat mudah sekali. Nah, untuk translasi, kita misalkan ada sebuah titik P, X, Y. Ingat kalau titik itu anggotanya X, Y. Akan ditranslasikan oleh T sama dengan A, B. Maka bayangan dari titik P atau P aksen itu akan menjadi X ditambah A dan di sebelahnya Y ditambah B. Nah ini dia rumus yang digunakan untuk menentukan bayangan titik oleh suatu translasi. Maka jika kita akan mencari bayangan dari titik A, yang anggotanya tadi 3, 5, akan ditranslasikan oleh T yang anggotanya negatif 1, 3. Maka bayangan dari titik A atau A aksen itu akan menjadi, perhatikan tinggal kita ikuti saja rumus bagian tadi. Pertama X tambah A. X tambah A. Berarti di sini 3 ditambah negatif 1. Dan di sebelahnya Y tambah B. Perhatikan Y tambah B. Berarti 5 ditambah 3. A aksen dalam kurung 3 ditambah negatif 1 hasilnya positif 2 dan 5 ditambah 3 hasilnya 8. Sehingga ini dia bayangan dari titik A. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke lanjut. Masih tentang translasi, namun sekarang yang akan kita bahas itu tentang bayangan garis. Tentukan bayangan garis X ditambah 2Y sama dengan 4 oleh translasi T sama dengan negatif 2, 3. Oke, untuk translasi. Ingat tadi rumus yang digunakan? Ada sebuah titik P, X, Y, oke, ditranslasikan oleh satu translasi, maka bayangannya itu akan menjadi P aksen dalam kurung X ditambah A, Y ditambah B. Ini rumus untuk menentukan bayangan titik oleh suatu translasi. Nah, di sini untuk titik atau nilai XY itu tidak diketahui, melainkan yang diketahui cuma translasinya saja atau nilai AB-nya. Itu artinya untuk XY di sini tetap, yang kita rubah cukup AB-nya saja. Perhatikan. P aksen dalam kurung X ditambah A. Perhatikan A-nya di sini negatif 2, berarti langsung kita tulis X dikurang 2. Lalu di sebelahnya Y tambah B atau Y ditambah nilai B-nya tadi 3. Ingat, bagian sini untuk X aksen, di sebelahnya untuk Y aksen. Maka di sini bisa kita tulis X aksen sama dengan X dikurang 2 dan Y aksen sama dengan Y ditambah 3. Kalau kita perhatikan pada persamaan garis, itu tidak ada bentuk X aksen Y aksennya. Yang ada cuma X Y. Maka X aksen Y aksen tadi yang kita peroleh harus kita rubah bentuknya terlebih dahulu ke dalam bentuk X sama dengan dan juga Y sama dengan. Sekarang perhatikan cara merubahnya. Untuk bagian atas, X akan sama dengan X aksen negatif 2 pindah ke kiri menjadi positif 2. Lalu, Y saja akan sama dengan Y aksen positif 3 pindah ke kiri menjadi negatif 3. Nah, sekarang bentuknya sudah dalam bentuk X sama dengan Y sama dengan.
Maka kita kembali ke persamaan garis tadi. X ditambah 2Y sama dengan 4. Tugas kita sekarang, tinggal ganti saja X dan Y pada persamaan garis ini dengan X, Y yang kita peroleh tadi. Nah, perhatikan. X ganti dengan X aksen ditambah 2, ditambah 2Y. Y-nya ganti dengan Y aksen dikurang 3. Dia akan sama dengan 4. X aksen ditambah 2. Lalu positif 2 dikali Y aksen hasilnya positif 2Y aksen. Positif 2 dikali negatif 3 hasilnya negatif 6 sama dengan 4. X aksen ditambah 2Y aksen sama dengan 4 positif 2. Pindah ke kanan menjadi negatif 2 dan negatif 6 pindah ke kanan jadi positif 6. X aksen ditambah 2Y aksen sama dengan 4 dikurang 2 hasilnya 2. Lalu ditambah 6 hasilnya 8. Ingat pada garis itu yang ada cuma X, Y saja. Maka sekarang tugas kita tinggal hilangkan saja tanda aksennya. Sehingga bayangan garis yang kita peroleh yaitu X ditambah 2Y sama dengan 8. Sehingga ini dia bayangan garisnya. Nah, seperti ini cara untuk menentukan bayangan suatu titik dan juga bayangan suatu garis. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke materi tentang refleksi atau pencerminan. Tentukan bayangan titik B 26 jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Oke, perhatikan di sini. Untuk refleksi itu ada beberapa rumus yang digunakan. Yang pertama ada refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, lalu ada juga pencerminan atau refleksi terhadap garis X ataupun garis Y dan sebagainya. Nah, di sini yang diminta yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Maka perhatikan rumus untuk refleksi terhadap sumbu Y. Di mana rumusnya yaitu misalnya, oke, perhatikan di sini ada sebuah titik P yang anggotanya X, Y. Lalu direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka bayangan dari titik P atau P aksen itu dia akan menjadi min X, Y. Ini dia bayangan dari titik P jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, itu artinya kalau kita ingin menentukan bayangan dari titik B yang anggotanya tadi 2, 6, maka bayangan titiknya atau B aksen, perhatikan tinggal kita ikuti saja bentuk rumus bagian atas ini. X berubah menjadi min X, berarti 2 berubah menjadi negatif 2, dan Y-nya tetap, berarti 6-nya tetap. Sehingga ini dia bayangan dari titik B. Lanjut, masih tentang refleksi. Nama yang akan kita bahas di sini yaitu tentang bayangan garisnya. Tentukan bayangan garis 3X ditambah 2Y sama dengan 6 jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Ingat kata kuncinya di sini, dia direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka perhatikan rumus tentang refleksi terhadap sumbu Y. Di awal tadi sudah kita bahas, ada titik P yang anggotanya X, Y, lalu dia direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka bayangan dari titik P atau P aksen, dia akan menjadi min X, Y. Ini bayangan titiknya. Oke? Nah, ingat. Bayangan titik bayangan X itu artinya X aksen, dan bayangan dari Y yaitu Y aksen. Maka di sini bisa kita tulis untuk X aksen hasilnya min X dan untuk Y aksen hasilnya adalah Y. Ingat, pada garis itu tidak ada bentuk X aksen, Y aksen. Ya ada X, Y saja. Maka bentuk ini yang kita peroleh tadi harus kita rubah ke dalam bentuk X sama dengan Y sama dengan. Nah, caranya, perhatikan. Untuk X saja, dia akan sama dengan min X aksen. Sedangkan kalau bentuk yang di bawahnya, Y, dia akan sama dengan
Y aksen. Nah, sekarang sudah dalam bentuk X sama dengan Y sama dengan. Maka kita kembali ke persamaan garis tadi. 3X ditambah 2Y sama dengan 6. Tugas kita sekarang tinggal ganti saja X, Y di sini dengan XY yang sudah kita peroleh tadi. Oke, perhatikan. 3, X-nya ganti dengan min X aksen. Ditambah 2, Y-nya ganti dengan Y aksen akan sama dengan 6. 3 dikali negatif X aksen hasilnya negatif 3X aksen. Lalu ditambah 2Y aksen sama dengan 6. Lanjut. Ingat, pada garis aksen tidak ada. Maka tinggal kita hapus saja tanda aksennya. Sehingga dia akan menjadi negatif 3X ditambah 2Y sama dengan 6. Sehingga ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, seperti ini cara untuk menentukan bayangan titik dan juga bayangan suatu garis oleh suatu refleksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rotasi. Oke? Yang pertama, tentukan bayangan titik C. Negatif 1, negatif 5 dirotasi sejauh 180 derajat dengan pusat rotasi 0, 0. Oke, kata kuncinya di sini yaitu rotasi sejauh 180 derajat. Ada beberapa rumus tentang rotasi ini. Oke, ada yang dirotasikan sejauh 90 derajat. Ada yang 180 derajat. Ada juga yang negatif 90 derajat dan seterusnya. Yang jelas perhatikan permintaan dari soal kita ini. Kalau di sini yang diminta yaitu sejauh 180 derajat. Nah, maka rumus yang digunakan, perhatikan. Ada sebuah titik P yang anggotanya XY dirotasikan sejauh 180 derajat. Maka bayangan dari titik P atau P aksen, oke, itu dia akan menjadi min X min Y. Ini dia bayangan dari titik P. Maka, jika yang diminta itu bayangan dari titik C, yang anggotanya negatif 1, negatif 5, maka bayangannya atau C aksennya, perhatikan, tinggal kita tambahkan tanda negatifnya. X menjadi min X, Y menjadi min Y. Berarti min 1 menjadi positif 1, min 5 menjadi positif 5. Sehingga ini dia bayangan dari titik C. Lanjut, masih tentang rotasi, namun yang akan kita bahas di sini yaitu tentang bayangan garis. Tentukan bayangan garis 4X ditambah Y sama dengan 8 yang dirotasikan sejauh 180 derajat terhadap titik pusat 0, 0. Ingat sekali lagi kata kuncinya dirotasikan sejauh 180 derajat. Di awal tadi sudah kita bahas. Oke? Ada titik P, X, Y. Dirotasikan sejauh 180 derajat. Maka bayangan dari titik P atau P aksen itu dia akan menjadi min X min Y. Ini bayangannya. Nah, itu artinya di sini bisa kita tulis, ingat, bayangan dari X itu X aksen dan bayangan dari Y yaitu Y aksen. Maka di sini bisa kita tulis X aksen akan sama dengan min X dan Y aksen akan sama dengan min Y. Ingat, pada garis itu tidak ada bentuk aksen, yang ada X, Y saja. Maka bentuk ini harus kita rubah ke dalam bentuk X sama dengan Y sama dengan. Nah, perhatikan cara merubahnya. X itu akan sama dengan min X aksen. Tanda negatifnya pindah ke sebelahnya. Lalu, Y saja akan sama dengan min Y aksen. Sekarang, kita sudah mendapatkan bentuk X sama dengan Y sama dengan, maka kita kembali ke persamaan garis tadi. 4X ditambah Y sama dengan 8. Maka tugas kita selanjutnya, tinggal ganti saja X dan Y di sini dengan X, Y yang kita peroleh tadi. 4
X-nya ganti dengan min X aksen. Ditambah Y. Y-nya ganti dengan min Y aksen. Dia akan sama dengan 8. 4 dikali negatif X aksen akan menjadi negatif 4X aksen. Lalu positif kali negatif, hasilnya negatif. Dia akan sama dengan 8. Sekarang tinggal kita hilangkan saja tanda aksennya. Min 4X dikurang Y sama dengan 8. Sehingga ini dia jawabannya. Kalau seandainya dia pilihan ganda, ternyata bentuk ini tidak ada dalam pilihan jawaban yang ada. Maka kemungkinan bentuk lain dari jawaban ini bisa juga ke dalam bentuk, perhatikan, tinggal kita kalikan saja semua angka di sini dengan negatif. Sehingga jadinya itu negatif 4X kali negatif hasilnya positif 4X. Negatif Y kali Y hasilnya positif Y. Sama dengan 8 dikali negatif hasilnya negatif 8. Sehingga ini dia kemungkinan pilihan jawaban lainnya. Ingat, kalau soalnya esai, boleh jawabannya sampai di sini. Kalau seandainya tidak ada bentuk jawaban ini, maka kemungkinan bentuk jawaban lainnya yaitu yang di sebelahnya. Oke, ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke materi terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu tentang dilatasi. Tentukan bayangan titik D, 3, 1, didilatasi dengan faktor skala 3 dan pusat dilatasi 0, 0. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Untuk dilatasi, kita misalkan di sini ada sebuah titik P, X, Y. Didilatasikan. Oke, dilatasikan dengan faktor skala atau nilai K-nya itu sama dengan 3. Oh, sorry, kita misalkan M, oke? Kita belum masuk ke soal, masih dalam rumus. Kita misalkan K-nya ini atau faktor skalanya M. Maka bayangan dari titik P ini atau P aksen itu dia akan menjadi M dikali X dan juga M kali Y. Tinggal kita kalikan saja faktor skala dengan titiknya. Misalnya di sini akan kita cari yaitu titik T. Oke, 3, 1. Didilatasikan dengan faktor skala 3. Itu artinya bayangan dari titik D atau D aksen, ingat tinggal kita kalikan saja faktor skala dengan titik. Pertama, 3 dikalikan dengan faktor skalanya tadi, 3. Lalu di sebelahnya 1, juga kita kalikan dengan faktor skalanya, yaitu juga 3. Maka D aksen dalam kurung 3 kali 3 hasilnya 9. Lalu di sebelahnya 1 kali 3 hasilnya 3. Sehingga bayangan dari titik D atau D aksen yaitu 9 dan 3. Ini dia jawabannya. Lanjut, masih tentang dilatasi, namun tentang bayangan garis. Tentukan bayangan garis X ditambah 2Y sama dengan 6 yang didilatasikan terhadap titik O. 0, 0 dengan faktor skala negatif 2. Ingat, untuk dilatasi, ada sebuah titik P, X, Y. Didilatasikan dengan faktor skala. Misalnya tadi kita tulis sebagai M. Maka bayangan dari titik P atau P aksen itu akan menjadi M dikali X, lalu di sebelahnya M dikali Y. Ini rumus untuk bayangan titik jika didilatasikan dengan suatu faktor. Nah, di sini untuk X, Y-nya tidak ada. Yang ada cuma faktornya saja atau nilai M-nya, yaitu negatif 2. Maka di sini boleh kita tulis M-nya ganti dengan negatif 2. Sini juga M-nya ganti dengan negatif 2. Di sini bisa kita tulis ini sebagai X aksen dan di sebelahnya sebagai Y aksen. Maka boleh kita tulis menjadi X aksennya sama dengan negatif 2X dan Y aksennya sama dengan negatif 2Y. Kita lanjut. Ingat sekali lagi, pada garis itu aksen tidak ada. Yang ada X dan Y saja. Maka bentuk X aksen, Y aksen ini kita harus rubah terlebih dahulu ke dalam bentuk X sama dengan dan juga Y sama dengan. Nah, caranya. Perhatikan di sini. X itu akan sama dengan
Apa aja di sini? Yaitu negatif 1/2 X aksen. Sedangkan Y itu akan sama dengan negatif 1/2 Y aksen. Sekarang kita sudah mendapatkan bentuk X sama dengan Y sama dengan. Tugas kita selanjutnya, tinggal ganti saja X dan Y pada persamaan garis ini dengan X Y yang kita peroleh tadi. Kita tulis di sini. X ditambah 2Y sama dengan 6. X-nya ganti dengan negatif 1/2 X aksen. Ditambah 2 dikali Y. Y-nya ganti dengan negatif 1/2 Y aksen. Ia akan sama dengan 6. Lanjut, perhatikan. Sekarang tugas kita tinggal kalikan saja, biar mudah, oke? Semua angka di sini kita kalikan dengan angka 2. Untuk apa dikalikan dengan 2? Agar seperduanya hilang menjadi bilangan bulat, bukan dalam bentuk pecahan lagi. Perhatikan, negatif 1/2 X aksen dikali 2, maka hasilnya yaitu negatif X aksen. Lanjut, 2 dikali 2 hasilnya 4, lalu dikalikan dengan negatif 1/2 Y aksen. Dia akan menjadi negatif 2 Y aksen. Sama dengan 6 dikali 2 hasilnya 12. Ingat sekali lagi, dalam persamaan garis itu aksen tidak ada. Maka tugas kita selanjutnya tinggal hapus saja tanda aksennya. Sehingga jawaban akhirnya itu dalam bentuk min X dikurang 2Y sama dengan 12. Kalau seandainya, ini kalau seandainya, oke? Dalam pilihan jawaban, ternyata tidak ada bentuk ini. Maka kemungkinan bentuk lain dari jawabannya tinggal kita kalikan saja dengan tanda negatif. Yaitu akan menjadi positif X ditambah 2Y akan sama dengan negatif 12. Dan ini dia jawaban akhirnya. Ingat sekali lagi, kalau soalnya esai jawabannya boleh sampai di sini. Kalau seandainya dia pilihan ganda, ternyata jawaban ini tidak ada. Maka kemungkinan bentuk jawaban lainnya yaitu yang di bawah ini. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.